Halo, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian berada. Balik lagi bareng Yas di Ngopi Ngobrolin Film. Film kali ini adalah film Thailand pertama yang dibahas di channel ini. Dan sebenarnya nggak terlambat ya, tapi ya lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali guys. Film kali ini berjudul The Medium pada tahun 2021 yang bergenre horor. Cerita sedikit nih tentang film ini. Film ini dibuat seperti dokumenter di mana ada kru kamera yang mengikuti karakter-karakter utama dalam film ini yang mendokumentasikan kehidupan seorang saman atau kalau di Indo namanya itu dukun. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, satu film, satu cerita buat kalian. Cerita ini dimulai di sebuah desa kecil yang ada di Thailand, di mana sebuah tim dokumenter memutuskan untuk mendokumentasikan kehidupan seorang saman bernama Nim. Nim menceritakan bahwa tidak semua roh yang ada di dunia ini adalah roh jahat, ada yang baik. Nim menjelaskan lebih lanjut bahwa roh jahat hanya mengganggu dan membuat kita sakit. Keluarga Nim sudah menjadi saman dari generasi ke generasi, dan di keluarga Nim dirasuki oleh roh baik yang dia sebut sebagai Bayan, yang telah merasuki keturunan-keturunan dari keluarga Nim yang dipilih oleh Bayan langsung. Sebelum Nim, Bayan merasuki bibinya, dan sebelum bibinya, Bayan merasuki neneknya. Awalnya setelah bibinya, harusnya kakaknya Nim yang bernama Noi yang menjadi penerus, tetapi sayangnya Noi menolaknya dan akhirnya Bayan memilih Nim sebagai มา medium. ที่ไอ้น้อยพี่สาวของป้ามาเลือกร่างของป้าเนี่ยแทน Saat dirasuki oleh Bayan, Nim bisa berkomunikasi dengan Bayan dan Bayan akan memberikan perlindungan bagi Nim dan kemampuan untuk membantu orang lain yang mengalami gangguan gaib, berobat, atau hanya untuk mencari informasi peruntungan di masa depan. Ya kurang lebih sama kayak di Indonesia guys. Di sini Nim juga menambahkan bahwa dia hanya bisa menyembuhkan penyakit yang tidak terlihat atau gaib. Tapi ya kalau penyakit biasa, Nim menyarankan ke dokter. ก็ถ้าเป็นมะเร็งแล้วมาหาป้านะตายทุกคน Scene pun berlanjut di mana kru film menemani Nim pergi ke pemakaman kakak iparnya yang bernama Wiroj, suami dari Noi, yang meninggal akibat kanker. Dalam perjalanan, Nim menceritakan bahwa keluarga Wiroj ini semua anggota lelakinya meninggal dengan tragis. Dari kakek Wiroj yang mati diracun anak buahnya, ayah Wiroj yang bangkrut dan akhirnya membakar pabrik untuk dapat asuransi, dan saat tertangkap, dia bunuh diri. Anak tertua dari Wiroj pun mati karena kecelakaan motor. Hal ini menurut Nim sangat aneh. มอไซค์ความตายเมื่อหลายปีก่อน Sampai di pemakaman kita akan bertemu dengan anggota keluarga Nim lainnya. Manit, kakak lelaki tertua dan istri mudanya Pang. Noi, kakak perempuan Nim, dan Ming, keponakan Nim, anak dari Noi. น้อยก็จะเหลือแค่ไอ้มิงเป็นลูกสาวคนเดียว Dan terlihat di sini Nim ini nggak akur sama มีแม keluarganya วเขียน guys. หมดแล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ย มันต้องเอาผืนหนึ่งผืนหนาก็นี่ Saat malam dan berkumpul, Ming mabuk dan mulai menyumpahi orang yang menurut Pang aneh karena tidak biasanya dia minum sebanyak itu. Saat masuk ke dalam aula, Nim melihat Ming tertidur melihat ke arah seorang nenek-nenek buta di luar aula, dan saat nenek itu pergi, Ming kembali tidur. Besok paginya ada keramaian dan ternyata nenek-nenek buta tersebut meninggal secara tiba-tiba dan tidak diketahui penyebabnya. Di sini juga terlihat Ming di mana sikapnya menjadi aneh, dia hanya diam tanpa ekspresi, begitu juga di pemakaman ayahnya. Nim yang melihat kejanggalan tersebut besoknya masuk ke dalam kamar Ming dan menemukan sebuah jimat yang digantung di dalam lemari dan memperlihatkan kepada kakaknya Noi. Ming marah saat itu bahwa kamar digeledah dan mengusir mereka berdua keluar. Nim menanyakan kepada Noi apakah Ming ada bersikap aneh. Mendengar hal ini, Noi menjadi marah dan mengatakan bahwa dia bisa menjaga anaknya dan mengusir Nim dari rumahnya, ลู guys. กกูจัดการเองได้มึงกลับไป Dalam perjalanan pulang, Nim menjelaskan kepada kru film bahwa jimat yang ada di dalam lemari Ming adalah Pataba, jimat untuk melindungi dari mimpi buruk dan roh jahat. Scene berlanjut di mana kru film mengikuti Ming dan mengapa Ming menatap nenek tua di malam sebelumnya. Ming justru bertanya balik, nenek siapa yang mereka maksud? Kru pun menanyakan kepada Nim kembali apakah perilaku aneh dari Ming adalah gejala bahwa Bayan memilih Ming sebagai penerusnya. Nim menjawab dia sendiri tidak tahu. Akhirnya kru film memutuskan untuk mendokumentasikan kehidupan keluarga Noi juga. Mereka akhirnya mengikuti Ming.
Ming menceritakan bahwa dia bekerja di sebuah kantor, kalau di Indo namanya Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan guys, yang ngurusin dan ngebantuin orang-orang yang belum dapat kerjaan. Berlanjut ke ibunya Ming. Noi bekerja di pasar sebagai penjual daging anjing. Nah, kru film di sini menanyakan bagaimana rasanya saat dipilih oleh Bayan sebagai medium. Noi pun menceritakan saat itu dia masih berumur 20 tahun dan yang ia rasakan adalah kepalanya sakit dan selalu menstruasi setiap hari selama 5 bulan lamanya. Akhirnya bibinya menyuruhnya untuk melakukan ritual pemindahan. Tetapi Noi tidak mau dan memutuskan untuk memeluk agama Kristen dan berdoa kepada Tuhan untuk tidak menjadi dukun. Akibat hal ini, Nim pingsan dan tak sadarkan diri tanpa alasan yang jelas dan pada akhirnya Bayan berpindah memilih Nim. Saat kru film bertanya kepada teman Ming, Lisa, apakah ada yang aneh dari Ming, Lisa memperlihatkan video di mana Ming bertingkah seperti anak kecil dan menjadi agresif. Saat Ming pulang dan diikuti oleh kru, Ming bukannya pulang ke rumah, tetapi dia pergi ke kantornya dan tidur di sana. Saat pagi nih, saat kantor buka, Ming dibangunkan oleh temannya. Dan Ming merasa aneh kenapa dia ada di sini dan gak lama tiba-tiba keluar darah dari bagian wanita Ming seperti halangan yang sangat deras yang membuat Ming panik dan pergi ke WC. Melihat menstruasi yang aneh pada anaknya, Noi mendatangi Manit. Manit mengatakan bahwa Ming telah dipilih oleh Bayan dan harusnya Noi meminta Nim untuk melakukan ritual pemindahan, tetapi Noi bersikeras dia gak mau anaknya menjadi dukun. Besoknya Nim datang ke rumah Noi dan menemui Ming. Dia menanyakan apakah Ming sering mendengar suara yang memanggil-manggil namanya. Sebelum Ming bisa menjawab, Nim diusir nih oleh Noi yang gak terima dengan pertanyaan-pertanyaan aneh dari Nim. Kru film pun akhirnya menanyakan kepada Ming apa yang ia rasakan. Ming mengatakan bahwa kepalanya sakit sekali dan datang bulan yang tidak berhenti. Dokter pun gak tahu alasannya apa. Ming juga menceritakan bahwa setiap malam dia selalu bermimpi didatangi pria besar membawa pedang yang memenggal kepala orang. นองเต็มพื้นไปหมดเลย Keadaan Ming yang semakin parah dan tidak fokus dalam pekerjaan akhirnya membuatnya dipecat dari kantornya. กันตาผมขอคุยด้วยหน่อย Semenjak dipecat, sikap Ming semakin aneh. Beberapa hari kemudian dia pergi ke kantornya kembali untuk bekerja. Saat datang, atasan Ming yang sebelumnya memecatnya langsung mengusir Ming dengan memanggil satpam. Di rumah, Noi mengetuk kamar mandi karena Ming sudah terlalu lama di dalam dan ternyata Ming mencoba membunuh dirinya sendiri dengan memotong pergelangan tangannya. Tapi untungnya dia masih bisa diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, saat Nim menjenguk Ming, Noi meminta kepada Nim untuk melakukan ritual pemindahan karena dia udah gak tega nih melihat anaknya seperti ini. Tetapi Nim menolak karena yang dia rasakan bahwa di dalam tubuh Ming ini bukan Bayan, tapi roh lain. Nim akan mencoba mencari informasi lebih sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap Ming. Nim kembali ke rumah Noi dan meminta kepada Manit untuk membuka kamar Meg, kakak dari Ming yang meninggal sebelumnya. Dengan meraba foto-foto milik Meg, Nim tahu nih bahwa Meg mati bukan karena kecelakaan motor, tapi bunuh diri. Akhirnya Nim tahu nih bahwa Max dan Ming mempunyai hubungan khusus di mana semasa hidupnya Max menjalin hubungan sedarah dengan Ming. Ini adalah suatu hal yang tabu guys. Akibat hal ini orang tua Max tentu saja nggak setuju dan akhirnya Max memutuskan untuk bunuh diri. Nim meminta Manit untuk menunjukkan di mana letak Max membunuh diri karena Nim beranggapan bahwa selama ini arwah Max lah yang mengganggu Ming. Dan di saat bersamaan Noi nggak sabaran karena nggak ada kepastian dari Nim. Akhirnya Noi membawa putrinya ke dukun lainnya untuk diberkati. Hal ini membuat Nim marah karena secara sembarangan melakukan ritual yang tidak tahu apa akibatnya untuk Ming. Dan tiba-tiba saja Ming menjadi agresif dan menyerang ibunya sendiri dan kabur. Banyak orang membantu mencari Ming, tapi hasilnya nihil. Ming nggak bisa ditemukan. Nim akhirnya menyuruh Noi untuk berdoa kepada Bayan dan meminta maaf. Di rumah, Nim, Noi, dan Manit memeriksa kamar Ming dan di dalam kamarnya mereka banyak menemukan barang-barang aneh dan jorok nih guys. Barang-barang ini akhirnya dikeluarkan dan digunakan Nim sebagai alat untuk berkomunikasi dan mencari Ming.
Ternyata sudah sebulan lamanya dan Ming masih belum juga ditemukan oleh pihak kepolisian. Pada akhirnya Nim memecahkan telur dan keluar air hitam dari telur tersebut. Nim mengatakan bahwa dia ditipu selama ini. Nim dan kru film pun pergi ke suatu tempat di antah berantah di mana jalannya terputus. Nim pun langsung berlari ke arah hutan dan ternyata di balik hutan tersebut terhadap gedung tua yang habis terbakar. Gedung ini milik kakek Mi yang dulu dibakar. Nim pun masuk ke dalam dan pergi ke lantai 2 dan akhirnya Nim berhasil menemukan Ming di antara sampah-sampah dan reruntuhan gedung. Ming? Dengan keadaan yang kritis, akhirnya Ming dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Setelah berhasil menemukan Ming, Nim pergi ke atas gunung untuk berdoa kepada Bayan. Tapi sampai di sana patung Bayan hancur di mana di bagian kepalanya dipotong. Hal ini tentu saja membuat Nim sangat sedih. Saat ini Ming sudah 100% kerasukan tanpa kesadaran sama sekali guys. Saat Nim datang, Ming langsung mengatakan kepadanya bahwa dia adalah Bayan. Ya tentu saja Nim gak percaya. Ming semakin menggila dan menjadi agresif. Dia juga mengatakan alasan kenapa Nim bisa terpilih menjadi Saman karena kakaknya Noi dulu selalu menaruh jimat di sepatu Nim dan memakaikan baju terbaik kepada Nim agar ia dipilih oleh Bayan. Dan pada akhirnya Ming diikat dengan kabel supaya nggak bisa bergerak. Kondisi Ming yang semakin parah akhirnya membuat Nim meminta bantuan kepada temannya sesama dukun yang lebih tinggi ilmunya untuk membantunya mengusir arwah yang ada di tubuh Ming. Saat dukun ini memeriksa Ming, dia menjelaskan bahwa di tubuh Ming saat ini ada banyak sekali roh jahat yang masuk. Mereka semua berkumpul karena rasa balas dendam yang kuat dan hal ini menarik roh-roh lain yang bergentayangan masuk ke dalam tubuh Ming juga. Noi pun bertanya kenapa Ming yang bisa begini. Dukun ini pun menjelaskan kembali bahwa ini semua berhubungan dengan leluhur suami Noi di mana dulu leluhur Wiroch membantai ribuan orang dan para korban pembantaian ini mengutuk keluarga dan keturunannya untuk mendapatkan nasib buruk. Dan pada akhirnya Wiroch menikahi Noi yang menolak Bayan yang semakin memperkuat rasa dendam roh-roh tersebut. Dan pada akhirnya Ming lah yang menerima pembalasan dendam roh-roh ini. Nim membawa dukun tersebut ke pabrik di mana dia menemukan Ming dan mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan pengusiran roh-roh yang ada di tubuh Ming di sini. Persiapan pun dilakukan untuk melakukan pengusiran tersebut. Pengusiran besar-besaran yang akan dilakukan oleh Nim dan dukun yang lebih sakti ini beserta murid-muridnya. Akhirnya kru film memasang kamera di rumah Noi atas izinnya untuk bisa melihat apa yang dilakukan Ming saat malam tiba. Malam hari 6 hari sebelum ritual pengusiran terlihat nih Ming keluar dari kamarnya dan mulai melakukan hal-hal aneh. Membuat ruang tamu berantakan, kencing di atas meja makan, merangkak seperti hewan, dan memakan daging mentah. Dua hari sebelum pengusiran, tingkah Ming semakin menjadi-jadi. Dia bersembunyi di bawah tangga saat istri Manit mandi dan masuk ke dalam kamar Manit. Manit pun menemukan kepala anjing milik Noi dalam sebuah ember yang Ming bunuh dan dimakan dagingnya. Hal ini terlihat dari rekaman yang ada nih guys. Manit di luar nih, melihat secara live bersama kru film di kamera Ming masuk ke kamar Manit dan membawa kabur anaknya yang masih bayi. Tentu saja hal ini membuat Manit panik dan bergegas ke dalam, tapi sudah terlambat. Dan semua orang menjadi panik dan akhirnya mencari Ming keluar. Nggak lama nih mereka menemukan nih bayi Manit di semak-semak dalam keadaan baik-baik saja. Manit mencari Ming dan tiba-tiba saja salah satu kameramen diserang oleh Ming dengan pisau. Untungnya nih kameramen ini berhasil menghalau dan Ming berhasil ditangkap kembali guys. Sehari sebelum ritual pengusiran, Noi mendatangi rumah Nim karena nggak ada kabar. Noi meminta bantuan tetangga Nim untuk mendobrak masuk karena nggak ada jawaban saat Nim dipanggil. Di dalam Noi melihat barang-barang berantakan dan terlihat belatung yang sangat banyak. Akhirnya Noi masuk ke dalam kamar Nim dan menemukan Nim sudah terbujur kaku tanpa nyawa. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba guys. Ritual tetap dijalankan walaupun tanpa Nim. Persiapan telah dilakukan dan Ming dibawa ke pabrik kosong tempat dia ditemukan.
Anak buah dukun sakti ini ada yang bertugas di luar, ada yang di dalam pabrik. Mereka semua membaca mantra-mantra dan tiba-tiba saja angin kencang datang dan dukun ini memegang Ming yang ditutup mukanya ke arah angin. Tapi ternyata yang dipegang ini bukanlah Ming. Ming masih di rumah dikurung di kamarnya dengan pintu yang dilapisi kertas-kertas mantra. Orang yang ditutup kain ini ternyata adalah Noi. Noi akhirnya memuntahkan banyak cairan hitam ke dalam jana dan akhirnya ditutup dan diikat oleh si dukun. Di saat bersamaan di rumah, Ming seperti orang normal meminta kepada Pang, istri Manit, untuk membebaskannya. Tetapi murid dukun sakti ini mengatakan bahwa apapun yang terjadi jangan membuka pintu ini. Tetapi nggak lama nih ada suara bayi Manit dari dalam yang membuat istrinya panik dan memaksa masuk padahal bayi mereka tuh ada di luar. Akhirnya Pang memukul murid si dukun dan membuka pintunya guys. Di pabrik si dukun memegang bejana yang berisi air yang dimuntahkan oleh Noi dan membawanya. Dan tiba-tiba saja nih dukun ini berhenti dan gak berbicara sama sekali. Lampu padam yang membuat semua murid dukun ini panik. Saat kru film menyalakan lampu kamera, dukun ini tertawa seperti orang gila dan akhirnya jatuh ke lantai 1. Ya, pada akhirnya dukun ini mati juga guys. Di rumah di saat bersamaan istri Manit masuk ke dalam kamar Ming. Dan terlihat nih Ming lagi duduk dan saat ia berbalik ternyata yang membuat suara bayi adalah Ming. Untuk mengecoh istri Manit. Ya bisa ditebak ya akhirnya. Akhirnya Ming membunuh istri Manit, membunuh murid dari dukun. Dia juga memakan bayi Manit. Dan terakhir dia nggak lupa nih membunuh kru film yang ngumpet ketakutan di dalam kamar mandi guys. Keadaan di luar pabrik juga gelap gulita dan kru film yang ada di luar menyalakan lampu kameranya. Saat menyorot salah satu murid dukun ini terlihat nih dia ini diam aja. Dan akhirnya ya seperti kerasukan dan mulai menyerang kru film dan menggigitnya seperti zombie. Kayaknya kerasukan dan zombie kurang lebih sama ya guys ya. Kru satunya pun berlari, tapi apa daya akhirnya dia tertangkap oleh murid-murid dukun lainnya dan mereka semua menggigitnya seperti zombie. Tapi kru film ini masih hidup dan masih mencoba berlari dengan kameranya. Tiba-tiba aja nih, semua murid dukun yang merangkak seperti binatang ini diam dan melangkah mundur guys. Ternyata saat kameramen ini mengarahkan kameranya ke belakang, sudah ada Ming yang berdiri di belakangnya guys. Di dalam pabrik nih, akhirnya Noi sadar dan memanggil Manit. Ia tertawa seperti orang gila dan mengatakan bahwa akhirnya dia bisa nih melihat dan merasakan bayan. Noi pun memerintahkan kepada murid-murid dukun untuk melakukan persiapan ritual penyegalan sekali lagi. Saat semuanya dikumpulkan, Noi tertawa lagi nih. Hal ini membuat murid-murid dukun lainnya merasa aneh. Saat Noi mulai tertawa lebih nyaring, tiba-tiba saja salah satu murid dukun langsung menghantamkan kepalanya ke dinding sampai mati guys. Manit pun kerasukan dan menyerang salah satu kameramen. Dan setelah itu Manit berlari ke arah jendela lantai 2 dan melompat keluar. Kameramen yang tinggal sendiri ini akhirnya mencoba lari ke bawah, tetapi sayangnya nih di bawah Ming datang bersama dengan murid-murid dukun yang sudah kerasukan. Akhirnya kameramen mematikan cahaya lampunya dan menyalakan mode malam untuk bisa tetap merekam dan melihat keadaan sekitar nih guys. Noi dan Ming akhirnya bertemu. Noi yang sudah merasa bersatu dengan Bahyan akhirnya mencoba mengusir roh jahat yang ada di Ming nih. Tapi sayangnya roh yang ada di tubuh Ming ini lebih kuat guys. Hal tersebut tuh nggak berhasil dan Ming mencekik Noi dan menumpahkan minyak ke tubuh Noi. Keluarku sa. Di saat bersamaan nih, akhirnya kameramen terakhir yang masih hidup ini ketahuan dan dibunuh juga oleh Ming. Dan pada akhirnya Noi pun akhirnya dibakar. Di akhir ada wawancara terakhir sebelum Ning mati. Dia mengatakan bahwa dia sebenarnya nggak yakin ritual yang akan dilakukan ini akan berhasil. Dan dia juga mengatakan
bahwa selama ini dia masih belum yakin dan tidak bisa merasakan apakah Bayan benar-benar ada di dalam tubuhnya atau tidak, เอาเข้า guys. จริงๆ ไม่เคยแน่ใจเลยด้วยซ้ำว่าย่ามาเข้าป้าจริงๆหรือเปล่าป้าไม่รู้อะไรแล้ว Film ini sangat menggambarkan betapa mistisnya kehidupan orang-orang di Thailand. Ya, kurang lebih sama kayak di Indo lah ya. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, jangan memulai sesuatu jika nggak mau mendapatkan akibatnya. Ya, bad karma dapat bad karma, good karma dapat good karma. Yes, percaya banget hal ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.